Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Putusnya Kepala Bayiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, sebelumnya Mas Nara mohon maaf ya. Bagi kalian yang selalu bertanya, itu Mas cerita suami pengkhianat di mana? Suami pengkhianat partnya mana nih lanjutannya? Mohon maaf sekali ya, Mas Nara nggak bisa melanjutkan cerita tersebut karena ada kendala dengan penulisnya. Jadi Mas Nara hapus dari video Mas Nara. Dan sekali lagi Mas Nara meminta maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, terima kasih kalau sudah, and so get ready to be haunted. Gendis dan Dirga melihat ke arah suara. Begitupun Danur, Rangga, dan Mirna. Mereka semua saling pandang, lalu berlari menuju kamar Runia. Danur dan Rangga ikut berlari melihat apa yang terjadi pada Runia, sampai ia berteriak di malam yang sudah hampir larut. Tok tok tok. Runia, buka pintunya. Ini ibu, seru Gendis pada Runia yang berada di dalam kamar. Mbak, apa Runia dan Rati terpisah kamar? Mirna menggeleng. Ini kamar mereka. Karena kamar di sini hanya 2 kamar, kamar Danur dan kamar ini. Gendis sedikit kesal. Lalu tak menghiraukan Mirna, ia kembali memanggil nama anaknya. Ratih, Runia, kalian kenapa? Masih hening, tidak ada jawaban. Mereka semua seolah panik karena Runia dan Ratih tidak menyahuti panggilan mereka. Danur, dobrak saja pintunya, takutnya ada apa-apa, Mirna menyarankan. Danur mengangguk. Ia pun bersiap untuk membuka pintu dengan paksa. Dan perlahan ia mendorongnya hingga brak. Pintu terbuka. Suasana kamar terlihat sepi dan gelap. Lampunya mati sehingga pandangan mereka berjarak. Runia, kalian sudah tidur? Mbak, tolong nyalain lampunya. Mirna mencari saklar lampu dan menyalakannya. Mereka semua terkejut melihat Rati dan Runia tengah berpelukan di pojok samping lemari dengan wajah ketakutan. Mereka menghampiri dan bertanya. Runia, Rati, kalian kenapa? Tanya Gendis dengan khawatir. Wajah Rati dan Runia terlihat sangat pucat dan penuh keringat, membuat mereka semua heran dengannya. Runia, Rati, nak, kalian kenapa? Mirna mendekati dan bertanya pada kedua ponakannya. Bibi, Ibu, Runia menangis histeris, memeluk Mirna dan Ratih memeluk Gendis. Ada setan, Bibi, Arimbi jadi setan, pungkasnya dengan isak tangis di bibirnya. Mata semua orang terbelalak, termasuk Danur yang langsung membulatkan mata. Ia menghentakkan tangannya dan menunjuk Runia. Apa maksud ucapanmu, Runia? Arimbi sudah tenang, jangan kau sebut-sebut namanya. Apalagi kau bilang dia setan. Sentak Danur menatap tajam Runia. Murni mencoba meredam amarah Danur, dan Rangga menahannya juga berusaha menenangkannya. Aku nggak asal, Paman. Tadi Bibi Arimbi ada di sana. Wajahnya hancur dan dia bawa bayi. Dek. Gendis dan Dirga terperangah mendengar kata-kata putrinya, lalu mencoba menenangkan Runia dan Rati. Sayang, kamu pasti kecapean, jadi berhalusinasi. Bibi Arimbi sudah nggak ada, nggak mungkin ada di sini, ucap Gendis mengelus pucuk kepala Rati. Bu, tapi beneran, tadi Bibi Arimbi berdiri di sana. Dia membawa bayi dengan kepalanya yang... Sudah cukup. Jangan lagi menyebut nama istriku dan menuduhnya. Biarkan dia tenang, tanpa kalian tuduh dia dengan hal tak lazim. Danur meninggalkan kamar Runia dan Rati. Kepalanya berdenyut. Baru saja tiba, sudah membuat onar, batin Danur. Mirna mencoba menenangkan Runia. Dia masih sangat syok dan ketakutan.
Sebelum kejadian, Runia dan Rati masuk ke dalam kamar yang disediakan Mirna. Rati yang sudah mulai kantuk memasuki kamar mandi untuk mencuci muka, dan Runia mengeluarkan barang-barang dari tasnya ke atas nakas. Tak lama Rati kembali, mereka bertukar posisi. Runia memasuki kamar mandi. Setelah selesai, mereka duduk melihat kamar yang begitu indah, mewah dan sangat besar. "Apa benar, Dek? Bentar lagi rumah ini akan menjadi milik kita," ujar Rati pada Runia adiknya. "Kita lihat saja nanti. Semoga pengorbanan ayah dan ibu menumbalkan Bibi Arimbi dan bayinya akan berhasil." Shh. Rati menaruh telunjuk di bibir Runia. Ia mengedarkan pandangannya. "Jangan sebut-sebut itu di sini. Nanti ada yang dengar." Runia menutup mulut dan berdiri dengan nyengir kuda. Tak lama ia mematikan saklar lampu dan berjalan menuju kasur. Krak! Angin berhembus dengan bau amis dan bau busuk yang menyengat menyeruak di kamar mereka. Rati dan Runia menoleh kala jendela terbuka dengan kencang karena tertiup angin. Namun mata mereka membulat kala melihat sosok Arimbi melayang menghampiri mereka. Wajahnya pucat membawa bayi di gendongannya. "Bibi Arimbi?" "Iya." "Bagaimana? Kalian senang bertemu denganku? Setelah membunuhku dan bayiku, kini ingin menikmati rumah dan semua harta milikku?" Arimbi berkata seraya menatap tajam kedua wanita yang gemetar dan hendak menangis. Tubuhnya beringsut mundur hingga mereka sudah beradu dengan tembok di ujung lemari. "Tidak akan kubiarkan." "Ah!" Arimbi merubah wajahnya menjadi sangat menyeramkan, dengan bola mata yang menghitam, bahkan tetesan darah dari bayi yang digendongannya sangat anyir dan bau busuk. Arimbi tertawa melihat dua wanita yang ikut dalam penganiayaannya itu saat melahirkan putrinya ketakutan karena ulahnya dan dua orang tuanya membuat Arimbi kehilangan sang putri dan nyawanya. Arimbi melayang menembus kaca setelah berhasil membuat kedua anak dari adik ibunya ketakutan. Itu adalah awal dari balasan yang belum dimulai. Mirna masih mondar-mandir di dalam kamarnya. Selama kepergian Arimbi dari rumah itu, ia belum pernah mengalami hal ganjil. Tapi kenapa kedatangan Dirga dan keluarganya malah menambah masalah dengan kabar yang dilihat Runia dan Rati? "Bu, ada apa?" tanya Rangga. "Pak, Ibu masih gak percaya sama Runia. Masa iya dia melihat Arimbi? Masa iya Arimbi menjadi hantu?" jawabnya gelisah. "Sudahlah, Bu. Sepertinya mereka terlalu kelelahan, jadi berpikir melihat Arimbi. Ibu kan dengar kata Danur dari awal. Arimbi sudah meninggal dan dia sudah dikuburkan. Hanya saja kita masih menunggu waktu kapan kita bisa ke sana. Karena kita saja masih kerepotan mencari jasad kakak kamu." "Bapak benar, tapi apa, Bu? Kalaupun iya mereka melihatnya, kenapa Arimbi hanya melihatkannya dirinya pada mereka? Kenapa bukan kita?" Rangga diam, ia seolah mengiyakan apa kata istrinya. "Sudahlah, Bu. Mari kita istirahat, sudah larut. Besok akan ada petugas kepolisian ke sini dan akan kembali menelusuri pencarian Mbak Wulan." Mirna mengangguk. Ia pun merasakan tubuhnya sudah sangat lelah. Rangga mematikan lampu kamarnya dan segera memejamkan mata untuk segera pergi ke alam mimpinya. Baru saja mata Mirna terpejam, ia seperti mendengar suara tangisan seseorang di samping kamarnya. Dari balik gorden yang transparan terlihat siluet wanita berdiri membelakanginya. "Siapa malam-malam menangis? Ganggu orang istirahat saja," gerutu Mirna. Dia pun bangkit dan beranjak dari atas kasurnya. Ia mendekati horden dan semakin dekat semakin jelas sosok wanita berdiri di luar sana. "Siapa? Siapa dia ya? Dari pakaiannya seperti Mbak Wulan," lirihnya. Lalu Mirna membuka jendela. Terlihat Wulan meliriknya sekilas lalu melangkah menuju samping rumah. Mirna yang sudah terlanjur melihatnya dan penasaran membuka jendela sedikit lebar dan keluar mengikutinya. "Mbak, tunggu!" Mirna mengejar Wulan sampai berada di belakang rumahnya. Wulan masih berjalan menuju sebuah kebun yang berjejerkan pohon singkong. Mirna mengikutinya secara perlahan. Dari jarak sekitar 10 meter Wulan menatapnya, lalu menunjukkan sebuah gundukan tanah.
Tangannya terus menunjuk pada Myrna dan gundukan tanah yang berada di hadapannya. Apa maksudnya, Mbak? Tanya Myrna. Namun hembusan angin membuat pandangannya terganggu, sehingga ia menyapu kegelapan setelah angin hilang dan kembali tenang. Myrna hendak bertanya lagi pada Wulan. Tapi, Mbak Wulan di mana? Serunya berteriak mencari Wulan yang sudah tidak ada di hadapannya. Mbak Wulan! Myrna terus berteriak di kegelapan malam. Ia terus berjalan mencari keberadaan kakaknya. Namun hanya ada keheningan dan suara burung malam yang bersautan. Bu. Myrna merasakan pipinya yang ditepuk-tepuk dan bahunya diguncang-guncang, sehingga tak lama ia sadar dengan nafas ngos-ngosan dan wajah juga tubuhnya yang berkeringat. Mbak Wulan! Ia menatap kamar dan Rangga yang berada di sampingnya. Ia mengusap wajahnya yang basah. Mimpi yang ia alami seakan nyata bertemu dengan sang kakak. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Aku... Bunyi telepon menggantung ucapan Myrna. Rangga meraih telepon miliknya yang bergetar di atas nakas. Terlihat nama yang sangat dikenalnya dan langsung ia mengangkat telepon. Myrna menatap jam di dinding. Sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi. Rasanya ia baru terlelap, namun hari sudah berganti. Baik Pak Joko, saya tunggu kedatangannya. Rangga memutuskan sambungan telepon lalu menghampiri Myrna yang masih duduk di atas ranjang. Bu, Pak Joko akan kesini bersama beberapa penelusur lainnya. Kalau jangka 1 minggu Mbak Wulan tidak diketemukan, mereka akan menghentikan pencarian dan menutup kasusnya. Ujar Rangga menatap Myrna. Loh, kenapa dihentikan Pak? Bukannya hak mereka dan tugasnya mencari kebenaran sampai ketemu? Bu, kita tidak memiliki petunjuk sama sekali. Jadi kita bisa apa? Tapi Pak, sudah, kita bicarakan nanti. Sekarang Ibu bersiap. Myrna mengangguk lalu beranjak dari atas kasur untuk segera membersihkan diri. Rangga duduk dengan pikirannya yang masih berbelit. Apa yang menimpa keluarganya sangat keji. Mereka yang membunuh Wulan sama sekali tak meninggalkan jejak, bahkan dengan kejam dan tanpa iba menyembunyikan jasadnya. Rangga menggusar rambutnya dengan kasar. Ia harus bisa menemukan jasad sang kakak. Bagaimana tanggung jawabnya jika sampai ia tak menemukan Wulan? Janji pada orang tua Wulan dan Myrna dulu semuanya sia-sia. Iya, Rangga adalah orang yang dipercaya oleh orang tua Myrna dan Wulan. Melihat sikap dan kearoganan Dirga, mereka tahu jika sosok anak pria yang satunya tidak memiliki watak kebaikan seperti Damar dan Rangga, sehingga orang tua mereka mempercayakan Wulan pada Damar dan Myrna pada Rangga. Dan pesan yang singkat yang membuat Rangga harus menemukan Wulan. Apapun yang terjadi, Rangga dan Damar harus menjaga dan melindungi Wulan dan Myrna. Rangga, Damar, saya titipkan Wulan pada kalian. Jika suatu saat kalian menemukan masalah, jangan biarkan dia sendirian, Rangga. Rangga, kau sebagai adik harus bisa menjaga kakak kamu. Dan kamu Damar, sebagai seorang suami, jaga dia dan lindungi dia. Jangan biarkan ia bersedih atau terluka, kata mertuanya saat itu. Kata-kata sang ayah mertua kembali terngiang. Memang Wulan adalah anak yang paling diutamakan dalam keluarganya. Seperti Arimbi saat itu, Wulan dan Arimbi bak mutiara dan permata yang begitu berharga bagi mereka semua, sehingga menimbulkan kebencian dari satu adik yang menginginkannya dirinya menderita dengan melihat kematian Arimbi dengan cara yang sangat di luar nalar. Bahkan mereka pun ikut meregang nyawa saat hendak melarikan diri dari musuhnya. Pak, seru Myrna menatap Rangga. Ibu ngagetin aja. Bapak ini, ibu manggil udah ribuan kali kok diem baik. Kenapa toh Pak? Apa yang lagi difikirkan? Enggak Bu, Bapak hanya teringat almarhumah bapak kamu yang menitipkan Wulan agar bisa menjaganya dari mara bahaya. Tapi ternyata jangankan menjaga, Mas Damar saja sampai tewas di tangan mereka. Lirihnya dengan hembusan nafas yang begitu kasar. Pak, dia memang sangat menyayangi Wulan.
bahkan sampai anaknya. Bagi Bapak adalah permata. Dia tidak membedakan kita. Tapi itulah berharganya Mbak Wulan di mata keluarga. Kalau aku punya hati kayak Dirga, mungkin sudah iri aku dengannya. Tapi beruntung kamu bisa mengerti keadaan dan memahaminya, sehingga kalian akur-akur saja dan baik-baik saja. Tentu Pak, Bapak kami selalu mengajarkan untuk selalu saling mengasihi, karena kehilangan mereka baru kita rasakan apa artinya keluarga. Iya, dan kita sekarang merasakan itu. Yang sabar ya. Tok 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 tok. Ia menoleh pada pintu yang diketuk dari luar, lalu beranjak dan hendak membukanya. "Bibi, kata ibu ada tamu," serunya dari luar. Pintu terbuka, terlihat Runia berdiri menatap Mirna sambil tersenyum. "Siapa? Kok pagi sekali?" "Gak tahu Bi, katanya dari kepolisian." "Astaga, Pak, itu Pak Joko sudah datang," pekiknya memanggil Rangga. Mirna lupa jika hari ini akan ada tamu dari kota. Karena mimpinya ia harus kesiangan dan tak sampai menyiapkan apa-apa. Rangga pun menghampirinya dan segera keluar. Ia merapikan pakaiannya yang sudah ia siapkan dari bangun pagi. "Aduh, kok gak dibangunin sih?" gerutu Mirna. Tep. Mirna menepuk keningnya. Ia lupa jika tadi ia dibangunkan dan kesusahan karena mimpinya seakan menarik ia agar tidak terjaga. Runia pun meninggalkan Mirna dan membangunkan Gendis dan Dirga. Gendis yang mendengar kabar kematian Arimbi akan diusut. Ia sedikit terganggu dan segera membangunkan Dirga. "Apa? Ada polisi kesini?" Dirga pun sama terkejutnya. "Ayo Pak, cepat. Kita harus ikut mendengar biar tahu apa yang akan mereka lakukan," ujar Gendis. Mereka pun bersiap dan langsung menghampiri tamu, juga Mirna yang sudah berkutat di dapur. Dirga duduk di samping Rangga dan menatap Danur yang sedikit berbisik bersama pria berbadan tegap dan gempal. "Mas, ada apa?" tanyanya pada Rangga. "Dia petugas kepolisian yang ikut mengusut kematian Mbak Wulan dan Mas Damar," sahut Rangga. "Loh, memangnya harus sampai pakai polisi? Kan sudah saya bilang, kita cari dengan cara kita, bukan polisi." "Tapi saya ingin polisi ikut mencari. Saya akan usut tuntas dan akan menemukan di mana ibu sama ayah dikuburkan." Danur menyela ucapan Dirga yang ia rasa sangat tidak masuk akal. "Ini rumah saya dan keluarga saya. Di sini saya yang memutuskan," sambungnya lagi dengan sedikit tegas. Danur tahu jika Dirga memang tak menyukainya dan Arimbi. Jadi ia tahu jika Dirga tak akan membenarkannya jika Danur mencari lebih dalam soal kematian mertuanya. Terlihat Gendis yang sedikit was-was. Ia takut mereka menemukan kuburan Wulan sebelum genap 40 hari. Jika mereka menemukannya, maka ritual yang mereka lakukan akan sia-sia. "Baik, kalau seperti itu, Pak Danur, besok lusa saya dan tim akan kembali ke sini. Apa barang yang saya minta sudah Anda sediakan?" Danur mengangguk, lalu mengambil sebuah plastik yang ia simpan di atas meja. Tidak ada yang tahu apa isi di dalamnya, karena Danur sengaja merahasiakan ini dari Dirga dan Gendis. Hanya Rangga yang tahu, bahkan Mirna pun tak mengetahui apa-apa. Selepas kepergian Pak Joko, Rangga dan Danur duduk di halaman belakang rumah. Mereka mencari tahu apakah ada keganjalan di sana atau tidak. Tidak lama terdengar suara tapak kaki mendekat. Mirna rupanya. Dia membawa nampan bersama cemilan untuk teman mengobrolnya. Juga ia ingin menceritakan suatu mimpi yang ia alami semalam. "Di mana Dirga, Bu?" tanya Rangga. "Sepertinya mereka tengah makan, karena tadi Gendis habis bantu ibu memasak." "Oh iya Danur, bibi kamu semalam bermimpi," tutur Rangga yang membuat Danur menatapnya. "Mimpi? Mimpi apa Paman?" "Bibi semalam, Bibi bermimpi ketemu Wulan, Mbak Wulan," lirihnya. "Maksud Bibi?" Mirna menceritakan mimpinya semalam. Ia mengingat lagi jika semalam ia keluar dari jendela kamarnya. Lalu dia menuju ke suatu tempat dan melihat. "Ada apa, Bi?" "Ibu kamu menunjukkan sesuatu seperti kuburan." "Kuburan? Di mana?" "Bibi tidak tahu sebelah mana. Tapi semalam Bibi mengikutinya lewat jendela kamar." "Bu, masih ingat tempatnya?" Mirna mengangguk.
Lalu Rangga dan Danur beranjak agar Mirna menunjukkan di mana tempat semalam yang ia lihat. Perlahan Mirna melihat jendela dan mengingat ia berjalan menuju halaman belakang, lalu berjalan sedikit lebih dalam saat berada di halaman belakang. Namun karena semalam ia tak melihat suasananya, Mirna lupa berada di sebelah mana ia mengikuti Wulan dan berdiri menunjukkan sebuah gundukan tanah yang seperti makam. Krek! Suara benda dari balik pintu membuat mereka menoleh dan hendak mencari tahu ada apakah di balik pintu itu. Terlihat dari siluet bayangan yang terkena sinar lampu, ada seseorang di dalam sana. "Buka pintunya, Bi." Kriat. Mirna membuka pintunya. Tidak ada siapapun di sana. Mereka mencari dengan mengedarkan pandangan di dalam gudang yang memang langsung menembus dapur. Tidak ada siapa-siapa, dan ucap Mirna, "Tapi saya tadi melihat bayangan seseorang di sini." Jawabnya. Mirna melihat keadaan tapi sepi dan tidak ada apa-apa. Mirna berpikir mungkin hanya bayangan dari benda terpapar sinar lampu. Mirna menggeleng menandakan jika di sana tidak ada apapun, sehingga kembali melihat halaman yang memang Mirna lewati semalam. Anehnya suasana sangat aneh. Padahal hari sudah semakin siang, tapi rumah itu dan halaman belakang seakan senyap dan sepi, tidak sehangat waktu di mana Arimbi masih ada. "Semalam Bibi tidak melihat ke arah mana Bibi berjalan," ujar Danur. "Tidak, hanya di sini semalam." Mirna melihat sekeliling entah berjalan ke arah mana dia semalam. "Ya sudah, nanti kita cari tahu lagi. Sekalian besok bersama tim dan juga Pak Joko." Mirna dan Rangga akhirnya berbalik dan akan kembali ke dalam. Namun, "Tunggu!" Mirna menghentikan langkah Rangga. "Ada apa?" Mirna berjalan menuju sebuah sudut halaman. Tak lama ia melihat-lihat hingga tak lama ia melihat gundukan tanah merah yang sengaja diberikan lapisan rumput. Mirna membuka rumput yang memang tidak tertanam dan hanya menempel, melihat dua gundukan tanah yang merapat. "Ini Pak, ini yang semalam dituduhkan Mbak Wulan semalam." "Benarkah Bi?" "Iya Danur, semalam Mbak Wulan berdiri di sini." Mereka membuka tumpukan rumput yang memang disengaja menutupi tanah kuburan, mungkin sengaja karena tidak ingin ditemukan. Perlahan angin berhembus menerpa wajah mereka, diiringi dengan aroma bunga melati yang menyeruak dan bau amis yang mengganggu indera penciuman mereka. Danur menatap sekeliling. Angin seolah sengaja datang menyertai, dan Danur juga merasakan ada kehampaan saat hembusan angin menerpanya. "Paman, hubungi Pak Joko sekarang juga." Titah Danur dan Rangga pun menuruti perintahnya. Danur menatap sekeliling yang hamparannya penuh dengan rumput yang memang sedikit jauh dari samping rumah, sehingga batas pagar rumahnya dan halaman belakang di mana ia menjadikannya sebagai tempat limbah sampah kini seolah menjadi tempat yang sangat menyesakan dadanya. "Sudah, mereka akan segera tiba. Lalu bagaimana? Apakah ini benar kuburan Mbak Wulan?" ujarnya dengan perasaan sedikit gelisah. Rangga berharap cemas. Ia takut jika di dalam sana tidak ada apapun dan hanyalah sebuah jebakan. "Enggak Pak, Ibu yakin kakakku ada di sana. Jika benar pun, pasti Arimbi tidak akan membiarkan jasad ibu dan ayahnya menderita terlalu lama." "Maksud Ibu? Maksud kata-kata Bibi apa?" "Danur, kita jangan bodoh. Sepertinya orang yang mengubur Mbak Wulan dan Mas Damar tidak menginginkan kita menemukan keberadaannya. Bibi bisa merasakan itu. Dan meskipun begitu Bibi yakin Arimbi tidak akan membiarkan mereka terus melukai ibu dan ayahnya." "Arimbi?" "Iya. Sejak Bibi melihat Runia yang ketakutan melihat sosok Arimbi, dan Bibi pun mendapat mimpi seperti semalam, Bibi bisa menyimpulkan jika apa yang dikatakan Runia memang nyata, Arimbi pasti datang dan akan menemukan pelaku yang sudah menyakitinya." "Sudahlah Bi, Arimbi sudah tenang. Mana mungkin." "Permisi Pak." Suara seseorang menghentikan ucapan Danur. Pak Joko dan beberapa anak buahnya pun sudah datang. "Ada apa Pak? Meminta kami datang. Apa menemukan sesuatu petunjuk?" "Ini Pak, kami menemukan tanda yang sepertinya kuburan." "Kuburan? Benarkah? Cobalah dilihat, atau gunakan barang yang saya berikan tadi pagi. Mungkin bisa membantu." "Barjo, keluarkan si Tumang," titahnya pada pria di belakangnya. "Siap Dan." Barjo menuju mobil pick-upnya, lalu mengeluarkan anjing pelacak dan membawanya ke hadapan Joko.
Joko mengeluarkan kresek yang diberikan Danur tadi pagi, lalu memberikan pada Tumang, dan menciumnya lalu dengan cepat meminta Barjo membawanya untuk segera menghirup dan melacaknya. Anjing si Tumang pun berjalan mencari arah bau yang ia cium, dan berhenti pada gundukan tanah yang tertutup rumput. "Gali cepat!" titah Pak Joko dengan tegas. Melihat Tumang yang terus menggonggong dan terus mengacak gundukan tanah, dengan cepat Rangga mengambil cangkul, lalu membantu para bawahan Pak Joko menggali tanahnya. Danur dan beberapa pria lainnya pun ikut membantu, hingga beberapa waktu ada sebuah kain terlihat dari dalam sana. "Mbak Wulan!" Bakik Mirna melihat kain yang ia kenal adalah pakaian Wulan. Tak lama, Dirga, Gendis, dan kedua anaknya tiba kala mendengar keramaian di belakang rumahnya. Mereka kaget melihat para polisi juga Danur dan Rangga tengah menggali tanah kuburan Wulan. "Mas, gimana ini? Mereka menemukan kuburan kakak kamu dan suaminya," bisik Gendis. "Aku juga bingung. Bisa gawat kalau begini. Sia-sia kita melakukan ritual." Keduanya saling berbisik dengan tubuh sedikit menegang. Apa yang terjadi jika Danur dan Mirna tahu bahwa yang membunuh Wulan, Damar, dan Arimbi adalah keluarganya sendiri? Apakah masih ada kata yang masih mengingatkan antara persaudaraan mereka? Atau bahkan menimbulkan satu masalah yang akan membuat Dirga dan Gendis menyesali perbuatannya? "Mbak, ada apa ini?" ucap Gendis berpura-pura seraya menenangkan detak jantungnya yang seolah berpacu lebih cepat. "Ini kuburan Mbak Wulan. Semalam Mbak bermimpi didatangi dia dan menunjukkan tempat ini. Setelah tadi kita mencari, akhirnya kita menemukan ini." "Ya ampun Mbak, yang sabar ya." Gendis berpura-pura kembali memeluk Mirna dengan wajah sedih dan sendu. Begitupun kedua anaknya yang melihat galian tanah semakin menunjukkan mayat Wulan. Tubuh mereka gemetar mengingat bagaimana mereka malam itu melakukan kejahatan pada bibi tertuanya. "Rat, benarkah itu bibi Wulan?" Runia bertanya dengan bibirnya yang bergetar. Rati mengangguk. Entah apa yang mereka rasakan melihat Danur yang sudah memangku tubuh Wulan, yang dalam keadaan berlumuran darah dan luka sayat di tubuhnya. "Ayo cepat, bantu Pak Bima mengangkat Pak Damar," perintah Pak Joko lagi. Beberapa pria yang lain ikut membantu dan mengangkat Pak Damar. Keadaannya sama mengenaskan. Tubuhnya bersimbah darah dan juga luka sayatan di tubuh. Bahkan lebih mengerikan karena lehernya ikut patah. "Mas Damar, Mbak Wulan, ya Allah, kejam sekali mereka." Rintih Mirna melihat keadaan kedua kakaknya. Dirga mendekati Danur dan Rangga. Kekesalan masih ketara, namun dia harus menjaga sikapnya di depan kedua kakak iparnya. Namun Dirga yang berada di samping kiri melihat sesuatu di genggaman tangan Wulan. Sebuah kalung, lalu Dirga mengambil dan menyembunyikannya. Ia kenal dengan kalung itu karena memang miliknya. Ia ingat kalau Wulan terkena satu tembakan darinya. Wulan meraih dirinya dan langsung mendapat satu pukulan darinya. Ia pun masih ingat rasa panas kalau Wulan menamparnya malam itu. Hingga dengan kesal ia menembaknya, lalu menghabisi mereka. "Aku berjanji pada kamu, Mbak. Aku akan menemukan mereka yang sudah melakukan ini pada kamu. Orang tuamu mempercayakan kamu padaku. Bahkan dia sangat percaya jika aku dan Damar akan melindungi kamu. Tapi nyatanya, aku tidak bisa melindungi kamu dan di saat kamu dan Mas Damar perlu kami. Kekejaman mereka akan perbuatannya tidak akan dapat mendapat ampunan. Aku yakin cepat atau lambat mereka akan kutemui demi istri dan kedua orang tuaku. Aku bersumpah tidak akan memberikan sedikit pun kata maaf dan ampunan pada mereka. Mereka yang sudah membuatku kehilangan anak dan istriku, bahkan membunuh orang tua yang sangat kami cintai." Timpal Danur dengan mata berkaca dan merah menahan amarah. Keduanya saling berteguh dalam rasa sakit dan dendam mendalam. Amarah melihat orang yang ia cintai tersakiti adalah sebuah luka yang amat perih. "Tidak, jangan, bibi sudah mati." Mereka menoleh dengan wajah memerah, mendengar suara yang menjadi di belakangnya dan rupanya mereka melihat Runia dan Rati ketakutan melihat mayat Wulan dan Damar saat berada di hadapan mereka. Gendis yang memeluk Firna pun langsung menghampirinya, lalu bertanya,
Runia, Rati, ada apa? Tanya Gendis tak mengerti. Bu, itu bibi matanya ngeliatin kita, Bu. Dia. Sudah. Bibi kamu itu gak liatin kamu. Kamu lihat. Jangan ngada-ngada, Runia. Ibu, Bibi marah sama kita. Runia dan Rati masih melihat kalau Wulan menatapnya dengan wajah kesal dan marah. Namun mereka melihat Wulan sudah tidak berdaya, bahkan tubuhnya sudah hampir membusuk. Sudah, kamu kembali ke kamar. Jangan bikin rusuh. Titah Gendis pada kedua putrinya. Dirga merasa ada yang aneh dengan tingkah Runia dan Rati. Sepertinya ada sesuatu yang memang membuat keduanya histeris. Mirna dan Rangga sibuk membantu para polisi membawa jasad Wulan dan Damar. Tidak ada waktu untuk mengurus Runia dan Gendis. Danur menyiapkan tempat dan memberitahu warga akan ketemuannya mayat Wulan, sehingga dengan cepat warga dan tetangga mengetahui kematian Wulan dan Damar yang sangat tragis. Ya Allah, kejam sekali mereka, menyiksa sampai membunuh Wulan dan Damar, seru seorang ibu muda. Butika, kata Bu Yuli mayat Bu Wulan dan Pak Damar sangat mengenaskan. Apa benar? Tanya Bu Rizky. Kita lihat aja yuk, Bu. Tapi apa Mak Karsim ditemukan? Karena Mak Karsim pun ikut menjadi korban saat sudah membantu mereka. Belum tahu. Nanti kita lihat aja di sana. Iya, benar-benar gak punya hati orang yang menumbalkan wanita hamil, bayi, dan keluarganya itu ya. Katanya tumbal seperti itu karena ia ingin kaya, sambung Bu Fitri. Ya Allah, kecil sekali ya. Demi harta sampai ngorbanin nyawa orang. Bisik-bisik tetangga terus ramai memenuhi desa Mekarwangi. Mulut ke mulut menyayangkan nasib yang menimpa keluarga Wulan dan Danur. Wulan ikut menjadi korban karena mencoba menyelamatkan sang putri. Namun naas, putri dan cucunya pun tak bisa ia pungkiri. Kematian anak dan cucunya nyata jelas di depan mata Wulan dan Danur. Di rumah Danur, polisi tengah kembali menggali mencari mayat Mak Karsim. Karena Mak Karsim seorang dukun beranak yang sedikit banyak mampu memahami dalam ilmu gaib. Sehingga dengan kejam mereka membunuh Mak Karsim, orang yang tidak tahu apa-apa. Pak, ketemu, seru Pak Agung. Robi, cepat bantu mereka, titah Pak Joko. Mereka semua merasa senang karena mayat yang dikubur dengan cara disembunyikan akhirnya ditemukan. Meski rasa pilu itu kini semakin mencuat karena keadaan mayat yang sama-sama tragis. Luka sayatan di tubuh juga leher yang patah membuat semua orang merasa ngeri. Banyak yang menangis melihat mayat-mayat yang ditemukan polisi. Yang mereka tahu, Wulan, Damar dan Mak Karsim adalah orang yang sangat baik. Wulan adalah wanita yang sangat ramah. Begitupun Damar, dia adalah pria yang selalu memberikan bantuan pada semua warga yang sangat membutuhkan. Dari ekonomi dan pekerjaan sehingga banyak warga yang memang mampu ikut kerja di pabrik tekstil miliknya. Ya Allah, Mak Karsim, pekik Mirna. Semua orang ada yang ikut histeris melihat keadaan mayat yang sangat menyedihkan. Mari kita urus semuanya. Saya sudah menyiapkan semuanya. Juga saya sudah menghubungi keluarga Mak Karsim untuk segera ke sini. Danur meminta mereka membantu untuk membawa mayat orang tua dan Mak Karsim ke dalam rumah. Bahkan dia sudah menghubungi keluarga Mak Karsim, karena jika tidak, akan banyak yang salah sangka dengannya seperti saat ia tiba di desa. Semua orang dan keluarga Mak Karsim sudah kumpul. Danur bertanggung jawab atas semua biaya kematiannya. Bahkan Mak Karsim tak dibawa pulang karena keadaannya yang tidak memungkinkan. Sehingga mereka manut kala Danur meminta agar diurusi semuanya di sana. Mas Danur, lalu di mana Rimbi? Tanya Bu Indah selaku ketua RT. Bu, istri saya sudah tenang. Saya menempatkannya dengan layak. Jika semua sudah selesai urusannya, nanti keluarga akan saya bawa. Tapi tidak sekarang, karena saya harus menyelesaikan urusan saya, mencari tahu pelaku yang sudah dengan kejam menumbalkan istri saya dan bayi saya. Baiklah, maaf, saya tidak bermaksud. Ya sudah, saya ikut berbelasungkawa. Kamu yang sabar ya. Semoga mereka semua segera ditemukan. Semua orang sibuk berduka. Bahkan ada yang dengan senang hati mengaji memberikan doa untuk mereka yang sudah tiada. Namun berbeda dengan adik Wulan, Dirga dan Gendis. Mereka seolah tak merasa sedih dan bersikap biasa saja, membuat perhatian orang tertuju kepadanya. Bu, kok lihatlah si Gendis sama si Dirga itu. Mereka kayaknya ndak sedih-sedihnya gitu. Nggak ada gitu sedih-sedihnya. Malah kayak orang terlihat kesal. Ujar seorang ibu berbisik pada Bu Nania. Iya ya, kok dia kayak kesal begitu. Lihat aja muka si Dirga itu.
Masa begitu? Shh, sudah biarkan saja. Mungkin memang ia sengaja terlihat kuat. Itu kan lebih baik, Bu. Daripada kita menangisi mereka yang sudah pergi, akan semakin membuat beban. Ya Tabah kuat juga nggak begitu, Bu. Ini kok sepertinya dia nggak terlihat berduka. Sudah. Ayo kita teruskan ngajinya. Jangan sampai didengar kita membicarakannya. Mereka semua menunduk, karena sepertinya Gendis tengah memperhatikan mereka. Sehingga Bu Nania kembali mengingatkan agar mereka segera meneruskan membaca Yasin, tanpa menghiraukan sikap Dirga dan Gendis. Dar! Petir menyambar. Kilatan cahayanya saling menyatu membuat langit yang cerah terlihat mendung. Warga yang baru saja selesai menguburkan jenazah harus segera mungkin kembali, karena hujan sepertinya akan segera turun. Bu, ayo kita segera pulang. Hujan akan segera turun. Rangga mengajak Mirna untuk segera pulang karena cuaca semakin terlihat kelam. Ibu masih ingin di sini, Pak. Bi, ayo kita pulang. Cuaca sudah sangat mendung. Bibi harus ikhlas dan tabah agar ibu dan ayah tenang di sana. Iya Mbak, ayo pulang. Keburu hujan ini. Mana banyak petir lagi. Sambung Gendis dengan ketus. Danur dan Rangga merasa heran karena sikap Gendis sekilat itu berubah. Setelah menemukan kuburan Wulan, Gendis terlihat sangat kesal dan seakan tak menyukainya. Dirga pun sama halnya. Mereka seolah tak bisa menyembunyikan kekesalan karena usaha mereka gagal, karena Mirna menemukan kuburan Wulan sebelum waktunya. Ya sudah Mbak, aku pulang duluan sajalah. Kasihan Runia sama Rati di rumah sendirian. Mereka sangat takut sama suara petir. Ayo Bu, kita pulang. Rangga kembali membujuk. Hingga akhirnya Mirna pun luluh dan mengikuti Rangga untuk segera pulang. Mereka semua berjalan perlahan karena gerimis mulai membasahi bumi. Suasana pemakaman sangat sepi. Kabut mulai menutup pandangan. Danur yang masih tak menyangka akan apa yang terjadi menghentikan langkahnya. Perlahan ia mengendarkan pandangan ke arah pemakaman, dengan pandangan sedikit terhalang karena kabut yang begitu tebal. Danur menatap kuburan Wulan dan Damar yang baru saja ditinggalkan beberapa meter. Pandangannya kembali berbayang karena netranya yang berkaca-kaca karena menganak sungai. Semoga kalian semua tenang di sana. Lirih Danur lalu mengusap kedua pipinya. Ia hendak berbalik dan kembali melanjutkan langkahnya untuk pulang. Namun pandangannya menangkap sesuatu yang samar karena terhalang kabut di depan sana. Ia mengusap wajahnya agar sedikit jelas melihat siapa yang berdiri di samping makam ayah dan ibunya. Hingga perlahan Danur kembali berbalik dan melangkah menuju ke makam. Dengan langkahnya yang sengaja tak ia berikan suara, Danur mencoba melihat lebih jelas sosok wanita yang berdiri di sana. Siapa di... Danur. Suara seseorang membuatnya menoleh. Rangga melihat Danur yang tengah berjalan menuju makam kembali berbalik dan mendekatinya. Lalu bertanya, kenapa dirinya yang masih diam di sana. Itu, saya... Ada apa? Ayo, hujan keburu deras. Rangga mencoba membawa Danur kembali dan membuat Danur yang hendak menghampiri sosok wanita pun jadi urung. Ia masih melihat dengan jarak yang semakin menjauh. Ia melihat siluet wanita yang berdiri di samping makam Wulan dan Damar. Ada apa Danur? Mina berkata, kala Danur yang masih memperhatikan kuburan orang tuanya. Bibi, apa kamu tidak melihat ada orang berdiri di sana? Tunjuk Danur. Siapa? Gak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut yang semakin tebal dan menghalangi pandangan. Tapi saya melihat ada seseorang di sana. Seorang wanita. Wanita? Tidak ada siapa-siapa, sudah kita pulang. Nanti repot kalau hujan semakin deras. Rangga menimpali. Akhirnya Danur pun melangkahkan kaki mengikuti paman dan bibinya. Meski hatinya merasa memang ada orang yang memperhatikan dia, hanya saja Danur tak melihat wajahnya. Apa ini Mas? Kita gagal, seru Gendis di dalam kamar. Ia tengah mengobrak-ngabrik kamarnya karena merasa kesal terhadap Mirna yang sudah mengganggu rencananya. Sudah diam, jangan sampai mereka dengar perkataanmu Gendis. Bisa semakin bahaya kalau mereka tahu. Tapi aku kesal, sia-sia kita membunuh mereka. Kenapa kau yang lebih terobsesi Gendis? Bukannya kemarin kau ketakutan dan menolak? Itu kemarin. Sekarang aku sudah tahu rumah ini mewah dan sangat megah. Siapa yang akan menolak? Perusahaan yang mereka kelola juga sangat bagus dan pasti banyak uangnya. Dirga semakin merasa kesal. Apa yang dikatakan Gendis ada benarnya. Mereka sudah merasa nyaman tinggal di rumah itu. Bahkan melihat kemewahan matanya pun semakin buta. Lalu bagaimana kita ke depannya? Gimana dengan Nyai Arum nanti?
Assalamualaikum. Seseorang membuat Dirga terdiam. Ia menajamkan telinganya. Siapa itu? Bukan Mirna yang datang. Dirga menggedikkan bahu, lalu berjalan hendak membuka pintu. Waalaikum. Dirga terkejut kalau sosok yang ada di hadapannya bukan Mirna atau tetangganya. Tantri? Anggi? Iya paman. Ibu dan bapak ada? Dirga mengangguk. Pandangannya terlepas dari tubuh Tantri yang terlihat berisi. Perutnya membunci seperti orang yang tengah hamil besar. Maaf Mbak Mirna masih di jalan. Kami baru pulang dari pemakaman. Dirga menyusul Tantri yang hendak duduk di kursi. Lalu Tantri menampakkan wajah sedih. Sabar sayang. Anggi mencoba menenangkan istrinya yang tidak sedih mengingat ibu dari kakak sepupunya tiada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, bapak. Tantri, Anggi, kenapa kalian kesini nak? Mirna memeluk sang putri yang memang Mirna pun sudah sangat merindukannya. Loh, Bu, kami ingin mengucapkan turut berduka cita pada Mas Danur. Iya kan Mas? Ucapnya seraya menengok Anggi. Iya Bu, masa kita gak kesini padahal lagi berduka? Seharusnya kalian gak kesini. Biar nanti Mas dan Bibi yang datang ke desa Duku. Timpal Danur yang melihat Tantri dan suaminya ada di ruang tamu. Gak apa-apa Mas. Kami juga sekalian akan ikut membantu di sini. Tidak boleh. Kamu harus secepatnya pergi. Kamu tidak boleh di sini. Danur berucap sedikit bergetar. Ia trauma mengingat kejadian yang menimpa istrinya. Pandangannya menatap tubuh Tantri. Ia tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Loh, kenapa Mas? Sudah nak Danur. Biarkan Tantri di sini sementara waktu. Bibi juga rindu dengannya. Iya Mas, aku rindu sama ibu dan bapak. Masa aku diusir? Sambung Tantri. Anggi hanya diam melihat sikap Danur yang ia pikir sangat aneh. Seolah Danur tengah ketakutan dan sangat gelisah. Bukan mengusir, tapi demi kebaikan kamu dan bayi kamu, sahut Danur tegas. Loh, emangnya ada apa dengan bayi? Ada apa dengan bayi kami? Tantri bertanya lagi karena ia tak mengerti dengan apa yang dikatakan Danur. Sudah. Nak Danur, paman minta biarkan Tantri di sini beberapa waktu. Paman yakin kita bisa menjaga dia. Danur merasa gelisah melihat kandungan Tantri yang semakin membesar membuat rasa traumanya semakin kuat. Meski sebenarnya benda yang pernah ia temukan sudah ia berikan kepada Nek Asi, tapi ia tetap tak ingin adik sepupunya merasakan hal naas seperti istrinya. Bi, saya mohon selama di sini, siapapun, jangan biarkan dia sendirian. Jangan biarkan orang lain masuk ke dalam kamarnya. Cukup kalian yang boleh masuk. Tidak ada yang boleh lagi. Tidak ada yang boleh lagi masuk selain Bibi, paman, dan suaminya. Tukas Danur membuat Dirga dan Gendis melotot. Loh, memangnya kenapa Danur? Apa kami ini orang jahat sampai kami dilarang? Gendis menghampiri Danur dengan mimik wajah penuh tanya. Saya hanya menjaga dan tidak ingin hal buruk kembali menimpa keluarga saya. Apa yang terjadi pada Arimbi, cukup dia dan kami yang merasakannya. Danur berkata dengan sedikit tekanan. Lalu ia pergi meninggalkan semua orang. Mirna pergi membawa Tantri bersama suaminya menuju kamar di dekat ruang tamu bersama Anggi yang harus ketat menjaga Tantri. Meski ia masih merasa tak mengerti dengan keadaan di rumah kakak sepupunya. Waktu sudah terlihat gelap. Runia tengah merasakan perutnya yang keroncongan karena isi rumah masih berduka. Sehingga Mirna tak menyiapkan makan untuk orang rumah. Mirna hanya memasak untuk Tantri dan Anggi karena Danur melarangnya mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Ya ampun, Bibi masak hanya untuk si Tantri aja, rutuk Runia. Lalu dia membuka kulkas, hanya ada telur, mie rebus dan sayuran. Lalu ia mengambil telur dan mie untuk makan malamnya. Krek, Runia menyalakan kompor. Namun angin dari jendela di hadapannya sedikit berhembus, membawa aroma anyir dan bau tak sedap yang menusuk hidung Runia. Ia celingukan mencari bau yang memang sangat menyengat. Krak! Sebuah benda jatuh di hadapannya. Runia pun kaget melihat daging di dalam mangkok di sampingnya. Ia melihat daging yang masih merah dan penuh dengan darah, tapi baunya sangat amis dan anyir yang membuatnya sedikit mual dan ingin muntah. Daging? Kok baru lihat ya? Perlahan Runia mendekati mangkok yang terlihat sebuah daging merah berukuran sedang atau sekitar 1 kilo. Namun Runia dibuat penasaran kala daging di dalam mangkok itu bergerak seolah berdenyut.
Warna merah darah begitu pekat. Runia hendak menyentuhnya. Namun, Ibu! Runia terkejut. Kala daging di dalam mangkok itu adalah sebuah ari-ari bayi. Bahkan masih jelas tali dan gumpalan dagingnya yang sangat memerah dan gumpalan daging yang membiru. Runia perlahan beringsut dengan tangan gemetar. Tiba-tiba, lagi ia berteriak kala sebuah tangan menyentuh tangannya. Runia, kamu kenapa teriak-teriak seperti di hutan, Gendis datang dengan wajah datar dan bertanya pada anak gadisnya. Ibu. Runia memeluk Gendis, namun tubuh Gendis terasa dingin dalam dekapannya. Ibu, kenapa badan ibu begitu dingin? Apa ibu tengah sakit? Ujar Runia yang masih memeluk Gendis. Namun Gendis diam tak menjawab pertanyaan Runia. Runia menyeka air matanya dan melerai pelukan pada Gendis. Ia berkata, Bu, tadi di sana ada daging, tapi itu bukan daging, Bu. Itu ari-ari bayi. Ucapnya menceritakan apa yang ia lihat. Namun ekspresi Gendis hanya diam dengan tatapan datar. Runia membawanya pada tempat di mana ia melihat daging itu di dalam mangkok. Ini, Bu. Runia terkejut jika daging itu tiba-tiba hilang dan tidak ada di tempatnya. Ia melihat-lihat ke semua tempat dan wadah. Tetap tidak ada sama sekali. Hingga ia menghampiri Gendis yang diam berdiri tanpa berkata sepatah kata pun. Bu, kenapa diam saja, Bu? Runia masih sibuk mengedarkan pandangan mencari mangkok berisikan daging. Ia pun merasa kesal karena Gendis sama sekali tak berbicara. Hingga akhirnya Runia menghampiri Gendis dan melihat wajahnya. Namun, wajah Runia seketika memucat kala pandangannya bersitatap dengan Gendis. Runia! Runia semakin terkejut kala melihat Gendis tiba dengan wajah memakai masker. Ia melihat Gendis yang sejak tadi bersamanya, namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Loh, Ibu, kamu kenapa sih? Ibu dengar berisik banget. Ada apa? Ibu tadi ada ibu di sini. Gendis mengeringkan dahi. Sudah, kamu ini bikin pusing terus kerjaannya. Gendis tak menghiraukan Runia dan berlalu pergi meninggalkannya. Runia yang syok dan terkejut juga tubuhnya yang gemetar seketika menangis dan lari. Ibu, tunggu, Bu. Runia lari ke dalam kamar dan terlihat Rati yang sudah bersiap untuk tidur terkejut melihat Runia yang lari dengan wajah sembab. Loh, kenapa kamu? Tanya Rati. Kak, di dapur ada ibu. 2. Lirihnya Rati melongo dengan bibirnya yang menganga. What? 2? Kamu ngigau atau ngelindur nih ya? Aku serius. Ibu ada 2. Mana ada, ibu itu cuma 1 Runia. Tapi tadi, sudahlah, aku ngantuk, ganggu aja sih. Kak, tapi Rati tak menggubrisnya. Ia kembali merebahkan tubuhnya dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Namun Runia masih dalam keadaan syok. Ia kebingungan karena rasa takutnya yang masih melekat. Ia menatap sekeliling. Ada rasa takut yang kian menyergap, sehingga membuatnya ikut masuk ke dalam selimut dan ikut menutup tubuhnya. Di dalam kamar lain, Tantri dan Anggi tengah bersenda dengan Mirna yang masih melepaskan kerinduannya pada Tantri yang memang hanya anak satu-satunya. Tidak, Mirna memiliki anak pria dan anak perempuannya hanyalah Tantri. Dia memiliki 2 putra lainnya yang menjadi kakak Tantri. Tantri sangat disayangi oleh Mirna dan kedua kakaknya termasuk Rangga. Tidak seperti Damar dan Wulan yang hanya dikaruniai 1 putri yaitu Arimbi. Dan bahkan nasibnya sangat naas dan tragis karena harus meregang nyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ibu, rumah ini terasa sepi tanpa Mbak Arimbi. Lirih Tantri yang menatap sekeliling. Tantri teringat akan keramaian di rumah itu karena setiap saat ia berkunjung, Arimbi selalu menyambutnya dengan hangat. Iya, kamu benar, Tri. Rumah ini sangat sepi tanpa dia. Seharusnya rumah ini tengah ramai suara tangis bayi. Tapi, Bu, apa yang terjadi sebenarnya pada Mbak Arimbi, Bu? Kenapa Mas Dalur begitu trauma? Bahkan dia sangat khawatir dengan kandunganku. Tanya Tantri penasaran. Mirna ragu untuk menceritakan. Ia menatap pelekat manik kecoklatan milik Tantri dengan penuh kesedihan. Iya, Bu, katakan, Bu. Biar kami tidak berpikir yang macam-macam. Dan Anggi akan waspada jika ada sesuatu yang terlihat bahaya untuk kandungan Tantri. Timpal Anggi. Mirna pun menarik nafasnya dengan kasar. Lalu dengan menutup mata akhirnya ia membuka mulut dan mulai berbicara.
mbakmu saat itu akan melahirkan. Dokter menyarankan agar dia dibawa ke rumah sakit besar karena ada kelainan dari sang bayi dan ibunya. Dokter di sini tidak sanggup karena terlalu besar resiko jika dipaksa melahirkan di sini. Tapi saat itu, Arimbi merasakan kontraksi yang hebat tiba-tiba. Dia kesakitan. Di tengah derasnya hujan, semua keluarga kebingungan karena tak memungkinkan membawa kendaraan saat hujan lebat dan guntur yang saling bersautan. Sehingga Paman Damar terpaksa mencari dukun beranak dan membawa Mak Karsim. Dia pun menolak awalnya, namun permohonan Damar membuat Mak Karsim pun mengikutinya. Kamu tahu, Tri, Mak Karsim sudah mendapat firasat itu sebelum kematian Mbak dan bibi kamu. Tapi semua itu terlambat karena mbakmu sudah melahirkan bayinya. Mereka semua syok saat melihat bayi yang mereka lahirkan itu. Kenapa, Bu? Tantri semakin penasaran. Kala Mirna terseduh dan seolah tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Bayi mbakmu lahir tanpa kepala. Apa? Mana mungkin, Bu? Mbakmu melahirkan bayinya, namun kepala bayinya putus, sehingga membuatnya syok dan meregang nyawa. Namun kamu tahu, semua bukanlah sesuatu yang sangat mudah diterima akal dan logika. Mbakmu menjadi tumbal bersama bayinya. Makanya masmu sangat takut jika kau ada di sini. Dia takut apa yang terjadi pada istrinya menimpa kamu. Astagfirullahaladzim. Apa tragis itu kematian bibi, paman, dan Mbak Arimbi? Betapa kejam orang yang sudah membunuh mereka, Bu. Iya, bahkan tidak hanya bibi, paman dan bayinya yang menjadi korban. Mak Karsim pun ikut meregang nyawa karena mencoba menyelamatkan Arimbi. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Anggi. Tidak ada yang tahu. Namun Danur bilang sepertinya bukan orang yang jauh dengan kita, karena dia menemukan sesuatu di kamarnya sebagai tanda jika orang itu memang sudah diberi tanda dan diikat sebagai tumbal. Dan bahkan yang mengalami ini tidak hanya Danur, ada 2 korban di desa lain juga. Ya Allah, ngeri sekali, Bu. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Meregang nyawa bukan hanya satu saja. Maka dari itu, kalian harus berhati-hati. Ibu tidak mau jika kalian mengalami hal buruk itu. Doakan kami, Bu. Semoga semuanya baik-baik saja. Amin. Ya sudah, kamu istirahat ya. Jangan lupa kunci pintu dan jangan sampai ada jendela yang tidak kamu kunci. Mereka mengangguk. Mirna pun melenggang pergi dan tersenyum pada putrinya. Malam semakin larut. Danur sepertinya sudah terlelap. Bahkan semua penghuni rumah sudah berada di dalam mimpinya. Semilir angin berhembus membawa daun-daun berguguran dan berterbangan. Namun di bawah pekatnya malam, sosok wanita berwajah pucat berjalan gontai menuju kamar Danur. Tatapannya kosong dan nanar. Di balik jendela terlihat Danur yang sudah tertidur pulas. Ia menatapnya lekat dengan kesedihan mendalam. Di tangannya, ia membawa sosok bayi yang masih berlumur darah dengan kepalanya yang putus. Mereka jahat. Mereka kejam. Mereka iblis, ujar sosok yang berdiri di balik jendela. Hembusan angin semakin kencang, membuat jendela yang tertutup itu terbuka dan membuat suara yang membuat Danur mengerjapkan mata. Aku akan membalasnya. Tak akan aku biarkan mereka hidup senang di atas penderitaanku. Kalian tunggulah waktunya. Sosok Arimbi menatap tajam pada ruangan kamar yang memang terlihat dari tempat dirinya berdiri. Ia tersenyum.
Melihat orang yang sudah menyakitinya berada di rumahnya sendiri, tak perlu jauh-jauh Arimbi harus mengejarnya. Brek. Danur menutup jendela kaca yang sempat terbuka. Ia tak sadar jika di hadapannya ada sosok wanita yang sangat ia rindukan. Perlahan Arimbi pun melayang menjauh dari sana. Namun Danur yang hendak berbalik, dengan matanya yang mengantuk, melihat siluet bayangan seseorang melintas di sampingnya. Danur menyadari ada aroma bunga melati di sana, sehingga ia membuka matanya lebar-lebar dan melihat seluruh halaman. Arimbi, lirihnya. Danur melihat sosok wanita yang melayang menjauh dan melewati pohon di seberang jalan. Ia mengenali sosok itu yang sejak tadi memperhatikannya. Perlahan Danur berjalan dan membuka pintu. Ia hendak mengejar istri yang akhir-akhir ini dirindukannya. Tunggu aku, Arimbi. Danur terus berucap nada yang sama. Ia berharap Arimbi tak meninggalkannya. Ia ingin bertemu meski harus di alam yang berbeda. Danur lari dari tangga menuju lantai 1. Namun langkahnya terhenti kala Rangga berada di sana, berdiri menatapnya. Loh, nak, mau kemana? Tanya Rangga. Danur bingung harus menjawab apa, karena jika ia mengatakan hal sebenarnya Rangga tak akan mungkin percaya. Saya mau ke dapur, Paman, sahutnya gugup. Kenapa wajah kamu berkeringat dan pucat seperti itu, nak? Saya kraks. Suara benda jatuh dari dalam dapur membuat keduanya menoleh. Danur dan Rangga pun berjalan dan hendak melihat apa yang terjadi. Sesampainya di dalam dapur, mereka melihat sekeliling. Namun pandangan Danur tertuju pada sebuah kantong yang tergeletak di samping jendela kaca. Perlahan Danur mendekatinya. Lalu Danur terkejut melihat sebuah bingkisan hitam dari dalam kantong tersebut. Baunya sangat tak sedap dan sangat pekat, membuat dirinya seketika menjauh dan melempar benda tersebut. Ia perlahan beringsut mundur membuat Rangga penasaran. Hingga tak lama Rangga pun mendekatinya dan bertanya. Ada apa, Danur? Tanya Rangga. Danur menatap kantong yang ia lempar. Ingatannya berlayar mengingat sesuatu yang pernah ia temukan dulu. Paman, itu, tunjuk Danur pada sebuah bingkisan. Rangga pun mengambilnya. Namun sama terkejutnya dengan Danur saat Rangga melihat apa isi di dalamnya. Apa itu, Danur? Kenapa seperti... Mereka mengetahui keberadaan Tantri. Kita harus segera membawa Tantri pergi. Dan mereka tengah berusaha memberikan tanda. Maksud kamu? Danur menarik nafasnya dengan sangat pelan. Ingatan berputar pada beberapa bulan yang lalu. Oke, kita flashback 3 bulan sebelumnya. Malam itu Danur dan Arimbi tengah memasak untuk makan malam. Arimbi yang terbiasa mendapati lapar saat malam tiba, ia memutuskan memasak sedikit lebih banyak agar jika dia lapar, Danur tak harus memasakkan untuknya. Mas, ibu sangat suka rawon, dan malam ini bayi kita juga sepertinya lagi mau makan rawon. Kita bikin ya, kamu temenin aku, ujar Arimbi kala ia merasakan keinginannya untuk memakan rawon. Rawon adalah kesukaan ibunya Wulan, dan kesempatan itu juga ia mengajak Danur membuat rawon. Bahkan ia membuat lebih banyak dari biasanya. Wangi sekali. Masak apa, nak? Wulan yang menghirup aroma rawon membuatnya tergoda, sehingga menghampiri Danur dan Arimbi yang tengah memasak. Ibu, ini kami membuat rawon karena aku lagi pengen makan rawon. Karena ini kesukaan ibu, jadi Imbi masak banyak. Wah, sepertinya nikmat sekali, sayang. Wanginya menggugah selera makan ibu. Arimbi tersenyum sambil mengaduk rawon yang hampir matang. Danur yang membantunya juga ikut menyiapkan keperluan untuk makan malam. Wulan dan Arimbi pun segera menyiapkan dan membawa makanan ke atas meja makan. Ayah, cepet sini, kita makan, teriak Arimbi memanggil Damar. Mas, sudah siap? Ayo sini, ajak Arimbi yang dibalas senyuman oleh Danur. Danur pun membawa rawon dalam wadah dan menghampiri Arimbi. Bentar, aku lupa bawa sendok, kekeh Danur pada Arimbi. Danur pun beranjak menuju dapur untuk mengambil sendok. Sesampainya di dapur, ia pun mendekati lemari yang berada di ujung dekat jendela kaca. Ia meraih gagang lemari dan membukanya, lalu ia mengambil beberapa sendok dan garpu. Tapi, kres, sebuah kantong hitam seolah terlempar dari jendela yang memang masih terbuka. Ia melihat dan menghampirinya. Ia membuka kantong tersebut dan terlihat sebuah bingkisan berwarna hitam. Danur tak membukanya, hanya menyangka jika itu adalah sebuah sampah yang memang terjatuh tertiup angin.
Sebelum melemparkan benda tersebut, Danur membukanya karena penasaran. Namun, alangkah terkejutnya kala melihat kotak kecil itu berisi sebuah daging berwarna merah, juga bau anyir dan busuk yang sangat pekat. Ia pun melemparnya pada tong sampah dan berlalu menuju meja makan yang berada di ruang tengah. "Dari mana, Nak?" Damar bertanya. "Habis ngambil sendok ya, tadi saya lupa." "Hah, kalian ini ya, memang pasangan yang sangat serasi. Ayah suka dengan kalian yang selalu rukun seperti ini." Mereka semua tersenyum karena memang bagi Danur, Arimbi adalah kebahagiaannya. Tak lama terasa hening, hanya suara dentuman sendok dan piring yang terdengar. Semilir angin dari sela ventilasi juga AC yang memang menyala, seolah menjadi penyejuk bagi mereka. Danur pun tak banyak bicara dengan apa yang dilihatnya. Ia seolah bersikap biasa meski hatinya merasakan perasaan yang sangat aneh. Hingga tak ada mereka sadari, ada sosok yang mencoba mendekati Arimbi dan menatapnya dengan lekat. "Bu, katanya Om Dirga mau kesini," kata Arimbi pada Wulan di sela keheningan. "Iya, katanya besok mereka kesini. Karena sebelum ke desa Gaduh, mereka akan menginap di sini," jawab Wulan. Bagus dong. Kan jarang banget Om Dirga dan Tante Endis kesini." Wulan hanya melihat sekilas. Ia menatap Damar yang sama abai kala mendengar Arimbi yang membahas adiknya. Bukan karena tak suka, tapi Wulan tahu sikap Dirga padanya sangat tidak sebaik yang Arimbi kira. "Bu, kenapa? Apa ibu gak suka Om sama Tante kesini?" lirih Arimbi dengan tatapan nanar. Begitupun Danur. Ia seolah tak menyukai kehadiran sang paman yang memang mengetahui tabiat Dirga pada Wulan. Danur dan Damar sangat lebih dekat dengan Rangga, karena meski mereka merasakan perbedaan antara perlakuan orang tuanya pada mereka, mereka memahami jika perbedaan tak menjadi dinding antara kasih sayang orang tua dan anaknya. Rangga memahami itu, karena ia pun sama halnya memiliki seorang putri satu-satunya seolah menjadi ratu di hati mereka. Bukan mereka tak menyayangi anak lainnya, kasih sayang mereka tetap sama. Hanya saja Tantri dan Arimbi bagi mereka sangatlah istimewa. Namun berbeda bagi sang adik Dirga. Ia berpikir jika orang tuanya sangat mengutamakan Wulan dan Mirna, sehingga Dirga dan yang lainnya seolah anak yang tidak pernah ada di hati mereka, sehingga membuat sedikit selisih paham dan kebencian di hati Dirga. "Bu, Imbi pamit istirahat ya," ucap Arimbi setelah beberapa menit berbincang dalam keadaan sedikit tidak enak karena mendengar kabar jika Dirga akan datang dan menginap. "Iya sayang, selamat malam." Wulan mencium kening Arimbi yang berlalu meninggalkannya. Pagi sekali Wulan dan Arimbi sudah berkutat di dapur, menyiapkan beberapa makanan untuk menyambut kedatangan Dirga dan istrinya. Meski ada kemalasan untuk menyambut sang adik, melihat Arimbi yang begitu semangat, Wulan pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menemani dan terlihat baik-baik saja melihat putrinya yang bahagia mendengar kabar pamannya yang akan berkunjung. Ting tong, suara bel berbunyi terdengar. Arimbi pun sedikit berlari hendak membuka pintu. "Sayang, pelan, tidak boleh lari begitu. Kamu lagi hamil, Nak," ujar Wulan memperingatkan Arimbi yang begitu semangat menyambut pamannya. "Om Dirga." Pintu terbuka. Arimbi melihat ke arah mobil dan ke kanan ke kiri, seolah ia tengah mencari sesuatu. Tante tidak ikut. Dia hanya menitip salam. Tadi pagi dia tiba-tiba diare. Dirga menjelaskan sebelum Arimbi bertanya. Ia paham jika Arimbi mencari istrinya, namun karena ada keperluan membuat Gendis tak jadi ikut dan hanya dia bersama Runia. "Loh, Tante sakit. Lalu Om kesini sama siapa?" Om sama Runia. Dia lagi mengambil sesuatu di mobil. Oleh-oleh buat kamu dan calon bayi kalian." "Gendis sakit apa, Dir?" Wulan menimpali setelah melihat Runia membawa beberapa paper bag di tangannya. Ayo masuk. "Nia, kamu apa kabar?" Arimbi memeluk Runia dan membawanya masuk. Runia hanya tersenyum ketir. Ia merasa sungkan dan malu karena pertama kali memasuki rumah Arimbi yang ia pikir sangat besar dan luas. Ini ibu titip ini buat paman dan bibi, dan ada hadiah kecil buat mbak juga," ucapnya memberikan satu paper bag pada Wulan dan satu paper bag pada Arimbi. "Apa ini? Kenapa repot-repot segala?" "Gak repot kok, kan jarang kami kesini juga. Karena kami kan gak banyak uang seperti kalian. Jadi hadiah atau oleh-oleh ini belum seberapa buat kalian." "Om, jangan berlebihan," ucap Arimbi merasa sedikit tidak enak dengan kata-kata Dirga. Wulan terlihat semakin geram.
sehingga ia memanggil Danur dan Damar. Tak lama Danur pun datang bersama Damar, dan mereka pun menyambut Dirga dan Runia. "Dirga, udah lama sampai?" tanya Damar. Danur dan Damar menyalaminya, dan namun wajah Dirga terlihat masam dan abai padanya. "Bi, aku izin ke kamar mandi boleh?" Runia berucap sedikit cemas dan raut wajah yang pucat. "Kamu kenapa? Kau pucat?" Arimbi khawatir dan mengusap keningnya. "Enggak, aku hanya gak enak badan aja." "Kamar mandinya di mana, Mbak?" "Pakai kamar mandi Mbak saja. Kebetulan kamar mandi tamu lagi rusak. Tukangnya baru nanti sore datang." Wajah Runia seketika berubah. Hanya rasa gugup dan wajahnya yang pucat tak bisa ia hindari dari Arimbi dan Wulan. Runia pun perlahan bangkit dan beranjak menuju kamar Arimbi. Ia mencekal ujung bajunya dengan erat, seolah merasakan kecemasan. Dengan langkah sedikit gontai, Runia terus berjalan dan hingga tepat di depan pintu kamarnya. Ia menarik nafasnya dengan sangat pelan, lalu membuka pintu dan masuk ke dalam. "Maafkan kami, Mbak. Kami terpaksa melakukan ini," ucapnya seraya menaruh sesuatu di balik lemari. Ia pun seolah menutup mata dan membacakan sesuatu. Setelah selesai, ia menyapu ruangan kamar yang menurutnya sangat indah, luas, dan banyak benda-benda mahal yang tak ia miliki di rumahnya. "Ayah benar, kalian memiliki segalanya, sedangkan dia dari segi apapun berbeda. Sampai segalanya Mbak yang memiliki semuanya," gumamnya dengan tatapan nanar. Tak lama ia pun tersadar dan langsung masuk ke dalam kamar mandi. Ia melihat kamar mandi yang sama-sama besarnya. Semua ada dan sangat mengagumkan, hingga ia sedikit merasakan kegelisahan di hatinya. "Runia?" Suara seseorang membuat Runia sedikit terkejut. Beruntung Runia tengah berada di dalam kamar mandi, sehingga membuatnya tidak terlalu merasa khawatir. Runia pun membasuh muka dan segera menghampiri seseorang yang menunggunya di luar. "Kamu baik-baik saja? Mbak khawatir," ujar Arimbi. "Gak apa-apa Mbak, hanya sedikit sakit kepala," jawab Runia tenang. Ia berusaha menetralkan perasaannya, karena tak ingin terlihat gugup di hadapan Arimbi. Ia tak ingin mengundang kecurigaan bagi orang-orang rumah yang menurut Runia mereka semua berpura-pura baik. Iya, Runia berpikir jika Wulan dan Damar sangat senang karena menguasai segalanya, hidup dalam kemewahan tanpa harus banting tulang mencukupi kehidupan. Sedangkan dirinya, rumah sederhana dengan keadaan yang sederhana, tidak seistimewa yang dimiliki keluarga Arimbi, membuat hatinya sedikit terusik setelah melihat segalanya. "Runia?" Arimbi kembali membuat Runia terhenyak. Ia sedikit mendalam dari lamunan, sehingga panggilan Arimbi yang beberapa kali tak ia dengar. Iya Mbak. Kenapa? Apa ada yang dipikirkan?" Runia menggeleng, ia pun tersenyum lalu berucap, "Mbak, aku pengen istirahat." Lirihnya Arimbi pun mengulas senyum lalu mengangguk dan membawa Runia ke kamar di sebelahnya. "Ini kamar kamu, kamu boleh istirahat di sini." "Makasih Mbak." "Sama-sama. Oh ya, nanti kalau kamu butuh sesuatu panggil Bibi atau Mbak ya." Runia mengangguk, lalu meninggalkan Arimbi dan masuk ke dalam kamar. Arimbi pun berlalu menghampiri Danur yang sudah menunggunya di samping tangga. Danur tidak terlalu membiarkan Arimbi sendirian, sehingga ia terus mengikuti langkah istrinya kemanapun ia pergi. Namun pandangan Danur seolah tengah menginterogasi istrinya, bertanya dalam isyarat yang dijawab gelengan kepala. Oke, flashback off. Dua pria yang berdiri dengan wajah sedih dan terkejut itu terlonjak kaget. Kala mulai memiliki firasat jika bukan orang luar yang melakukan kejahatan pada keluarganya. "Danur, apa mungkin saya belum tahu jelas? Karena sejak saya menempati rumah ini tidak ada yang berani memasuki kamar kami selain... Tapi apakah benar jika mereka pelakunya? Kita harus mencari tahu. Wush, prak!" Danur menjeda ucapannya. Kala hembusan angin menerpa jendela dan membuatnya bergerak-gerak. Suasana seolah berubah. Danur merasakan ada yang tidak benar. Ia melihat ke sisi luar lewat jendela. Tatapannya terus berputar hingga ia melihat sesuatu. "Jaga adikku Mas, jangan biarkan mereka menyakitinya." "Hah? Danur, ada apa?" Rangga tidak menyadari jika Danur baru saja melihat sosok Arimbi yang memintanya untuk menjaga Tantri. Namun karena ia terkejut membuat Rangga pun sedikit merasa penasaran dan menatap Danur penuh dengan pertanyaan. "Ada apa? Kau lihat apa?"
Tidak, tadi saya lihat. Jangan bohong, pasti ada sesuatu. Paman merasakan tengkuk paman merinding. Rangga melihat suasana sedikit berbeda. Ia bisa merasakan ada sosok yang tengah memperhatikannya. Juga melihat Danur yang terlihat memucat. Paman, kita harus menjaga Tantri. Istri saya memberi pesan agar kita menjaga dan menyelamatkannya. Apa? Arimbi? Iya. Sebab itu, kenapa saya tidak mengizinkan Tantri ada di sini? Rangga terlihat cemas dan khawatir mendengar kabar yang didapatnya. Ia merasa gelisah karena tak mau melihat anak kesayangannya kenapa-napa. Aku pergi dulu, Paman. Mau kemana, Dan? Tanpa menjawab, Danur pun lari dan segera membawa kendaraan roda empatnya. Selama 1 jam perjalanan melewati hutan dan beberapa kebun, Danur pun segera menemui Nek Asi. Dengan wajah cemas ia mencari di rumah gubuknya yang telah sepi. Nek Asi, nenek di mana? Teriak Danur. Ia mencari berkeliling di sudut rumah, namun tak melihat keberadaannya. Kemana kamu, Nek? Kenapa saat butuh malah sulit ditemui? Aku di sini, Nak. Suara serak dan berat itu terdengar dari balik pohon. Danur menatap Nek Asi yang berjalan membawa sebuah bakul berisi umbi dan sayuran. Ya Allah, Nek, kenapa malam-malam pergi ke hutan? Danur mengambil bawaannya dan menaruhnya di dekat Bali. Nek Asi duduk dengan wajah lelah. Danur pun ikut duduk dan menatapnya. Nek, saya kesini. Saya tahu maksud kamu, Nak. Dia sudah mengincar adik sepupu kamu dan tengah berusaha menandainya. Kenapa nenek tahu? Nek Asi diam, lalu tangannya menunjuk pada gundukan tanah di belakangnya. Pandangan Danur pun mengikuti arah telunjuk Nek Asi. Ia pun menatap sedih gundukan tanah yang menjadi kuburan istrinya. Arimbi, pergilah. Dia menunggumu. Dia sudah mengetahui siapa pelaku dari pembunuhannya. Apa? Arimbi sudah tahu? Benarkah, Nek? Nek Asi mengangguk dengan netra yang sudah menganak. Perlahan Danur beranjak dengan langkah yang sedikit lemas. Ia seolah merasakan sesuatu di hatinya. Perlahan ia mendekati gundukan tanah itu. Pandangannya sedikit demi sedikit berbayang. Ia menunduk menatap tanah yang sudah kering dan mulai tertutup rumput. Air matanya luruh membasahi wajahnya yang memang tengah merindukan Arimbi. Mas, Danur membeku seketika kala sebuah tangan menyentuh pundaknya. Dingin, itu yang ia rasakan. Perlahan ia menoleh dan pandangannya bertemu dengan wajah yang sangat pucat dan tatapannya kosong. Sayang, istri Mas, benarkah ini kamu? Arimbi mengangguk dengan wajah yang sangat dingin. Tidak ada kehangatan dan senyuman manis yang bisa Danur lihat di sana. Hanya kesedihan dan wajahnya yang pias juga dingin menyertai pertemuan mereka kali ini. Maafin Mas, sayang. Maafkan Mas karena tidak bisa melindungi kamu. Lirih Danur sambil mencium tangan dingin milik Arimbi. Mas, bawalah Nek Asi ke rumah kita. Biarkan dia menjaga Tantri selama di rumah. Sayang, siapa mereka yang sudah melakukan ini pada kita? Siapa, sayang? Tolong katakan. Tanpa menjawab, Danur lebih dulu bertanya akan siapa pelaku yang sudah menghancurkan kehidupannya. Dia yang saat ini ada di rumah kita. Dia yang saat ini tengah berkumpul dengan kalian semua. Mereka tengah memasuki rumah kita dengan tujuan sama. Bahkan sekarang mereka menginginkan tumbal dari janin adikku. Dek. Wajah Danur seketika berubah. Dengan pandangan tak percaya menatap sosok wanita di hadapannya. Maksud kamu Paman Dirga? Arimbi mengangguk. Kemarahan dari wajahnya yang memucat kian ketara. Danur pun sama terkejut juga kecewanya. Entah mengapa setega itu Dirga dengan keponakannya sendiri. Akan ada kematian, satu persatu keturunannya akan mati di tanganku. Sayang, mau kemana? Arimbi melayang menjauhi Danur. Dengan mata yang merah menyala karena amarah yang kian mendera. Arimbi, tunggu Mas. Biarkan dia pergi. Dia harus memberi pelajaran pada manusia yang sudah menyakiti banyak orang selama ini. Dia akan memulai setelah sekian lama menunggu saat ini tiba. Maksudnya siapa? Kau akan tahu sendiri nanti. Sekarang pulanglah. Enggak, Nek. Arimbi meminta nenek untuk ikut ke desa, tinggal bersama kami.
Saya mohon ikutlah. Mohon Danur pada Nek Asi. Nek Asi menatapnya dengan penuh keraguan. Ia seolah masih ragu karena kemungkinan akan bertemu salah seorang yang sudah menghancurkan hidupnya. Ia membuang pandangan dengan hati yang kembali terasa sakit. Aungan kesakitan sang putri kembali terngiang. Bayangan kematian anak menantu dan suaminya kembali menari di ingatan. "Nek!" seru Danur yang melihat bahu Nek Asi bergetar. Danur bisa merasakan ada kesedihan mendalam di hati sosok wanita tua yang sudah menyelamatkannya itu. "Saya mohon." Lagi Danur memelas dan memohon padanya. "Jangan memohon. Saya akan ikut. Tapi jangan katakan semua tentang saya pada siapapun." Danur mengangguk. "Saya janji. Saya akan mengatakan pada mereka jika nenek adalah nenek saya. Tidak ada yang tahu jika saya tidak memiliki nenek." "Baiklah, saya bersiap dulu." Nek Asi pun memasuki rumah gubuk yang menurutnya istana dan membersihkan umbi juga sayuran yang ia petik tadi sore dan memasukkan ke dalam kardus yang ia minta pada Danur. "Umbi ini bagus untuk wanita hamil. Juga sayur ini kita bawa. Ini akan sangat bagus untuk adik sepupumu. Kandungannya yang semakin membesar akan membuat tubuh semakin memerlukan energi." "Jadi merepotkan?" "Tidak. Seenggaknya saya datang membawa oleh-oleh. Meski hanya sayur dan umbi ini." Danur tersenyum. Ia seolah merasakan kembali kasih sayang seorang ibu setelah setahun ibunya meninggal. Danur dan Nek Asi pun beranjak menuju mobil yang berada sedikit jauh dari kedalaman. Ia membawa sayuran dan bawaan Nek Asi. Tubuh tua yang sudah letih itu berjalan dengan pikiran mengambang. Ada keraguan dan kegelisahan. Ia ingin segera melihat sosok yang ia pernah lihat dulu saat ia tengah berusaha lari dari kejaran mereka. Ada satu pria yang mengejarnya dapat ia lihat karena membuka topeng yang dipakainya. 1 jam sudah mereka menyusuri jalan yang gelap bersama hujan gerimis. Tidak ada pembicaraan di selama perjalanan. Semua sibuk dengan pikirannya masing-masing, terutama Danur yang masih memikirkan Arimbi. Benarkah paman yang melakukan itu? Benarkah sejahat dan sekeji itu hatinya? Batin Danur bermonolog. Sejauh ini, ia tak melihat keanehan selain dari kedua sepupunya, terutama Runia. Ia sering berteriak histeris dan mengatakan melihat Arimbi. "Tidak usah kamu pikirkan. Cepat atau lambat semua akan terkuak," ucap Nek Asi dengan suara parau. Danur hanya diam. Tak lama memasukkan mobil ke dalam halaman rumahnya. "Mari Nek, ini rumah saya." Danur membuka pintu dan menuntun Nek Asi. Nek Asi terperangah menatap rumah indah dan megah. Ada taman di sampingnya dan juga tempat bermain. Ia seolah enggan untuk memasuki rumah Danur, terbiasa dengan keadaannya yang tinggal di rumah gubuk. "Ayo Nek." Tapi apa? Ini rumah saya." Nenek tidak usah ragu atau juga sungkan. Nek Asi diam dengan perasaan yang sangat berbeda. Mereka pun memasuki rumah yang sudah ditunggui oleh Rangga dan Mirna di ambang pintu. Namun saat Nek Asi menapakkan kaki di rumah itu, ia merasakan ada sesuatu. Ia bisa merasakan jika ada kekuatan dan sosok astral di rumah itu. Ia hafal dengan wangi Arimbi dan ia hafal jika ada sesuatu di rumah Danur. "Energi yang sangat kuat," lirihnya, membuat Danur diam dan bertanya, "Maksud nenek?" Tidak ada apa-apa." "Assalamualaikum Bi, Paman. Kenalkan ini Nek Asi, nenek saya." Sapa Danur pada Mirna dan Rangga sambil memperkenalkan Nek Asi. "Waalaikumsalam." "Ya ampun Nek, kenapa baru datang sekarang?" saut Mirna. "Hayo, masuk Pak, Danur." Mereka pun mempersilahkan Nek Asi masuk. Namun semakin dalam Nek Asi semakin merasakan energi yang semakin panas. Ia mencium aroma yang tak biasa dan membuat sedikit ilmu batinnya ia gunakan untuk melihat apa yang terjadi. "Wah, ada tamu Mbak." Gendis menghampiri saat melihat mereka tengah berkumpul di ruang tamu dan melihat sosok seorang nenek duduk dengan menatap tajam kepadanya. "Siapa dia Danur? Kamu bawa pengemis dari mana?" "Jaga ucapanmu, dia nenek saya." "Ups, maaf tante gak tahu. Maafin saya Nek," ujarnya karena merasa tak enak pada Danur. "Ada apa ini rame-rame?" Dirga pun datang dan mendengar keramaian.
Ia pun sama terkejut karena mendapati sosok nenek Asih berada di sana. Namun ia tak bertanya ataupun berkata yang aneh seperti gendis. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you, bye bye.